dan Pak Ruslan Majid bisa tampil di depan. Oh iya, panitia kursi satu di sini bisa, kursi yang di sana ada di belakang. Oke, di depan kita sudah ada dua narasumber, yaitu Kimala Halabua Pak Masud Subarjo dan Pegiat Tuala Lipa Pak Ruslan Majid. Kita akan mulai. Yang pertama yaitu adalah dengan simulasi Tuala Lipa yang langsung disimulasikan oleh Pak Ruslan Majid. Beliau ini adalah pegiat Tuala Lipa dan juga orang yang mengabdi Macoou di Kedaton Kesultanan Ternate yang sudah lama sekali, karena beliau ini adalah turun temurun juga, generasinya bergantian, beliau juga selalu ada. Nanti beliau juga menjelaskan bahwa beliau di Kedaton itu ada pada posisi apa gitu, kemudian ada fungsinya di mana, nanti beliau langsung menjelaskan. Setelah simulasi mungkin beliau menerangkan, dan itu akan kita sambungkan dengan penjelasan Kimala Labua. Mempersingkat waktu, saya persilakan Om Ruslan Majid untuk bisa. Oke. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Kebetulan hari ini mungkin saya berada di sini karena amanat dari orang tua saya, Majid. Kebetulan hari ini saya bangga yang tadi disampaikan oleh amanat dari punya orang tua. Hari ini saya sebagai amanat untuk membentuk suatu Tuala Lipa. Untuk itu saya lanjut saja dengan praktek yang untuk hari ini. Jadi nanti beliau langsung melakukan praktek, bisa disimak bagaimana membuat Tuala Lipa. Nanti beliau menjelaskan apa ini dan seterusnya. Karena ini ilmu yang bagi kami sangat berharga. Kami selama ini juga belum pernah melihat secara langsung praktek membuat Tuala Lipa. Yang ini nama balakun. Kebetulan balakun ini hanya sebagai pedoman untuk kepala manusia, ya. Sementara kebetulan itu hari juga saya praktek bagaimana cara dan ukurannya untuk hari ini saya laksanakan. Jadi ada peralatannya. Di sini saya lihat ada lem kastol, lem fox, ada martelo, hammer, kemudian ada gunting.
Ini tadi sudah dijelaskan, ini balakun. Balakun itu representasi kepala begitu. Dan ini kain batik. Kain batik. Lebarnya 1 meter. Oh iya. Pupeda ya, pupeda. Tahu pupeda kan? Nah, kanji atau kanji. Sekarang saya robah dengan menggunakan lem fox Sesuai zaman. sesuai zaman. Karton ini selesai pembuatan baru kita lem langsung lakukan dengan sempurna. Ini lem. Sekarang kain yang ada ini kita dilipat. Dilipat menjadi segitiga. Kemudian digunting bagi dua ya? Oh, digunting bagi dua. Segitiga ya. Oh, segitiga itu gunung. Gunung bentuk begitu kira-kira. Sabua. Jadi representasi gunung atau sabua. Ada yang mau dekat? Boleh yang mau dekat di video kan lebih dekat. Ya, dilipat dari bawah ke atas. Dilipat lagi di ujung-ujungnya lagi. Jadi dilipat 2 kali. Oh, 4 kali. Yang ini sementara dilipat 2 kali. Ya. Jadi nanti dilipat 4 kali. Oh. Oh, di sini. Dilipat di sini. Mau ini 2 tuh. Lebar lipatan 2 cm.
sudah 4 kali lipatan baru dilipat yang segitiganya disatukan. Ketika pas sudah dilipat, dia menjadi perahu kora-kora. Jadi dari Gunung Sabua menuju perahu kora-kora. Jadi ikan parit. Ditaruh di balakun tadi deh. Nah. Oh, diikat dari arah kanan ke kiri. Iya. Arah kanan ke kiri diikat kencang sesuai dengan ukuran balakun itu. Oh, kemudian ditahan dengan paku. Diikat lagi, masuk ke dalam ya. Ada kamera. Tiga kali lipatan masuk ke dalam. Kemudian mencari susunan 3 ke belakang. Orang Ternate bilang susah di loh. Jadi mencari susunan 3 ke belakang. Baru dipaku di bagian depan sebagai penahan. Memang kalau kita lihat ini butuh keahlian tersendiri nih. Ditahan lagi pakai paku.
Ya, ditahan lagi di bagian belakangnya pakai paku. Ya. Oh, dibuka samping dan itu menutup huruf, oh, membentuk huruf H. Nanti penjelasan filosofinya nanti akan dijelaskan juga lebih detail. Kenapa huruf H? Kira-kira begitu. Pasti di benak kita pasti akan bertanya toh. Oke, yang di bagian belakang dilepaskan pakunya dulu. Yang ini dibentuk huruf alif. Mungkin dia jadi begini kah, Pak? Ini bagian depannya. Jadi yang di sana tadi membentuk huruf H. Ini kalau jadi buat direktur buku subuh lagi kapan? Yang di samping kanan ini huruf dal. Sudah? Sudah. Jadi ini. Jadi boleh langsung di lem saja. Siapa yang mau request apa? Lem ke terus? Lem sudah. Oh iya, lem. Saya. Saya. Satu pikapalan. Maulana. Maulana kali mau tuala kalam ke? Lem ini biar kuat, tidak lepas.
Ya, ini sudah jadi satu contoh. Jadi mungkin kita butuh penjelasan karena tadi itu ada apa namanya beberapa huruf yang disebutkan. Pasti orang bertanya ya, di mana kita akan pasti kenapa huruf H gitu, kenapa huruf dal, kenapa ada huruf alif begitu ya. Mungkin saya langsung ke Kima. Oke, penjelasan jabuge. Jadi barangkali saya tambahkan tentang makna dan arti daripada huruf-huruf yang tadi dilakukan oleh Pak Ruslan. Bentuk 5 huruf. 5 huruf yaitu menandakan adat matoto agama, ya. Maka huruf alif tadi melambangkan waktu zuhur. Waktu zuhur alifnya. Lalu kemudian huruf H waktunya maghrib. Jadi huruf alif waktunya zuhur, huruf H waktunya maghrib, huruf mim, huruf dal waktunya, saya ulangi, huruf alif waktunya zuhur, huruf dal waktunya asyar, dan huruf H waktunya maghrib, huruf mim waktunya isya, dan terakhir huruf dal waktunya subuh. Ini melambangkan tentang nilai daripada tualalipa yang telah dipakai oleh masyarakat adat, khususnya Kesultanan Ternate. Dan tualalipa yang berwarna kuning seperti yang dipakai oleh Dopolo baru-baru itu adalah bagi 11 soa, ya. Sedangkan warna batik itu dikhususkan untuk satu soa, yakni faudu. Faudu. Peranan faudu bukan di luar keraton, tetapi mereka berperan mengawal sultan di dalam keraton. Apabila terjadi sesuatu huru-hara di dalam keraton, maka mereka bukan berhadapan dengan sultannya, dan berhadapan dengan perangkat adat soa faudu. Maka oleh karena itu, kekuatan fisik Kesultanan Ternate adalah berada di soa faudu. Soa faudu. Maka untuk menentukan arah ke depan kekuatan Kesultanan Ternate, itu salah satu di antaranya termasuk soa faudu. Soa faudu. Jadi barangkali sekilas saja, nanti sementara saya cek. Tapi Om Ruslan, saya yakin teman-teman pengen tahu bagaimana kok Om Ruslan bisa tahu orang ini bikin. Apakah keturunan atau bagaimana? Mungkin cerita sedikit supaya tahu, siapa tahu Oli sana dia mau belajar lagi. Terima kasih atas memberikan kesempatan buat saya. Kebetulan tualalipa ini, waktu saya masih kecil, saya lihat saya punya orang tua mengabdi di keraton ini. Paitua yang bikin, kebetulan saya cuma lihat saja. Setelah Paitua meninggal,
turun kepada kakak saya, yaitu Haji Motar, tinggal lupa dupa, itu kakak saya. Selama beliau menggunakan tuala lipa ini, saya cuma lihat saja dari jauh, tapi saya tidak mendekat untuk menggunakan, tidak. Tapi karena saya lihat terus menerus, sehingga mungkin terpanggil. Karena kedua, bapak dan kakak saya meninggal, terus saya lanjutkan dengan apa yang saya bisa. Mudah-mudahan insya Allah yang tadi yang saya praktek itu, saya mohon kalau bisa membantu saya untuk menjalankan adat sehatoran ini, kemudian membuat tuala lipa seperti saya. Karena tuala lipa ini beda, yang lain bikin masih compan-camping. Kalau saya namanya terampil, mungkin saya orangnya. Saya kebetulan saya ini seorang guru. Saya guru di SD Negeri 8 Mununutu. Di rumah saya punya pekerjaannya banyak. Karya saya membuat pot bunga juga. Selain tuala lipa, Selain tuala lipa, tuala apa nama? Tuala cobe juga saya bisa. Saya bisa membuat karena saya melihat apa yang mereka buat, saya ikuti saja. Terus saya praktik, semua yang itu saya bisa bikin. Terima kasih. Oke, sampai di sini jadi saja. bukan berarti bahwa turunan saja ya, tapi kalau orang punya keterampilan bisa. Ya. Kira-kira ada ritual kata Rada? Tidak Tidak ada. ada. Oh. Tidak ada baca-baca sama sekali. Cuma hanya hanya kita izinkan saja. Oh iya. Kita izinkan kepada Joe Makulano dan Sultan Ternate saja. Itu yang amanah tadi orang tua saya. Oh saya. Oh iya. Jadi orang yang diberikan kepercayaan untuk melakukan atau membuat tuala lipa dari 12 soa kita di Heku ini, yaitu satu soa yang diberikan khusus untuk melaksanakan atau membuat tuala lipa, yaitu soa siko. Soa siko. Kenapa soa siko diberikan mandat untuk membuat tuala lipa? Karena berdasarkan sejarah yang menceritakan bahwa pada tahun 1606 oleh Sultan yang ke-28 Maulana Sayyidina Kaucil Said Waliullah ingin membangun Masjid Sultan yang lokasinya ada sekarang. Tapi beliau menghendaki agar supaya arah kiblat daripada Masjid Sultan itu harus disesuaikan dengan arah kiblat Masjid Madinah dan Makkah. Maka oleh karena itu perangkat adat Heku Kesultanan Ternate dipanggil oleh Sultan tersebut, lalu diminta kesediaannya menunjuk siapa yang mampu meletakkan arah kiblat Masjid Sultan disesuaikan dengan Masjid Makkah dan Madinah. Maka salah seorang Fanyira Tabanga yang kini penggantinya beliau ini yang telah memberitahukan bahwa Subao yang mampu meletakkan arah kiblat Masjid Sultan yang disesuaikan dengan Masjid Madinah Nabawi dan Makkah Haram hanya satu-satunya, yakni Sangaji Siko. Sangaji Siko. Maka beliau dipanggil oleh Sultan lewat Fanyira Tabanga dengan perangkatnya, memanggil Johukum Sangaji Siko, lalu berhadapan dengan Sultan dan beliau meminta
waktu kesediaannya untuk mendapatkan arah kiblat disesuaikan dengan Madinah dan Makkah, yaitu di Kamar Puji Keraton Kesultanan Ternate. Selama seminggu beliau bertafakur kepada Allah agar supaya Allah memberikan jalan untuk beliau menemui arah kiblat Madinah, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram di Makkah. Apa yang beliau keker istilahnya, apa kekernya? Ropong itu dengan sebuah ruas bambu, ya, sebuah ruas bambu, sehingga beliau melihat langsung tentang arah kiblat daripada Masjidil Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Makkah. Lalu kepada sang haji itu disampaikan kepada Sultan agar supaya kumpulkan seluruh perangkat Cim dan Heku untuk berjejer di keraton sampai di Masjid Sultan, agar supaya beliau di dalam kamar puji menyampaikan bahwa letakkan batu itu pada posisi yang sesungguhnya, maka dari aku sambung-sambung suaranya sampai ke sana, dan beliau betul-betul meletakkan arah kiblat Masjid Sultan yang ada ini disesuaikan dengan arah kiblat Masjid Nabawi dan Masjid Haram di Mekah tahun 1606. Maka oleh karena itu sang haji Siko tadi diberikan gelar dengan nama Syahid Waliullah. Kalau sultannya itu namanya Said Waliullah, sedangkan sang haji Siko diberikan gelar dengan namanya Syahid Waliullah karena mampu meletakkan arah kiblat Masjid Sultan disesuaikan dengan arah kiblat Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Haram di Makkah. Di manakah tempat kuburannya sang haji Siko ini? Yang kita kenal dengan istilah namanya Kubu Lamu di belakang Taman Makam Pahlawan. Jere Kubu Lamu itu beliau. Lalu membantu beliau itu adalah salah seorang kapita Cina yang menyangkut dengan masalah hal-hal kebutuhan. Maka sang haji Siko yang diberikan penganugerahan nama Syahid Waliullah meminta kesediaan Sultan agar supaya ke depan bila mana beliau dipanggil kembali oleh Allah, maka kuburannya ditempatkan di situ dan dibuka lagi salah satu untuk kapita Cina, karena beliau lah yang membantu segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh sang haji Siko tadi. Dan beliau inilah turunan daripada sang haji Siko. Sini perlu saya sampaikan bahwa turunan Soha Siko di bawah kendali seorang sang haji Siko yang diberikan penganugerahan nama Syahid Waliullah. Bila mana anak cucunya seakan-akan tidak tahu keberadaan beliau, maka tidak ada sumpahan lain yang diterima melainkan Cucatu Wajih Hompasa. Apa itu? Hompasa. Hosa. Nah, jadi turunan daripada beliau ini yang diberikan bukti kebesaran adat Tawala Lipa dengan huruf-huruf yang tadi saya sebutkan melalui 5 waktu sehari semalam. Barangkali dengan demikian tambahan dari saya. Ya, jadi secara simbolik mungkin kita bisa maknai bahwa dari itu menjelaskan keterkaitan dengan sholat begitu. Kalau dalam bahasa sosiologi itu istilahnya sinkretisme antara agama dengan budaya, perpaduan antara agama dan budaya. Jadi ada penjelasan Islam tetapi menggunakan makna-makna simbolik lewat budaya. Mungkin ini semacam metode penyiaran agama yang sederhana yang dipakai oleh masyarakat adat di Ternate dengan cara yang sangat jenius. Kalau menurut saya jenius. Tawala Lipa ini adalah indigenous, gitu ya. Lokal jenius, kejeniusan lokal di masyarakat Maluku Utara, kejeniusan orang tua-tua kita
mencoba menjelaskan agama dengan metode atau pendekatan agama. Nah, ini yang disebut sebagai sinkretisme antara budaya dan agama atau perpaduan antara budaya dan agama, kira-kira begitu. Om Ruslan masih ada teman? Sudah. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi simulasi dan penjelasan tentang Tuala Lipa sampai di sini. Tetapi kalau Om Ruslan di sini saja, tak apa-apa tuh. Kita langsung masuk ke penjelasan-penjelasan menyangkut dengan pakaian adat, dan kemudian mungkin bisa Kimalaha Labua menjelaskan dari awal. Ada catatan Kimalaha Labua dari tatanan masyarakatnya begitu, kemudian dari Heku juga sampai pada pakaian adat. Waktu dan kesempatan saya persilakan untuk Kimalaha Labua menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subaju. Saya selaku pimpinan Heku SOA 12 Kesultanan Ternate, yang dalam hal ini saya baru temui. Saya dilakukan pengukuhan oleh almarhum Sultan pada tahun 2000. Tapi ya pakai ini apa? Pada tahun 2000, dan sampai dengan hari ini kita bertemu sudah 22 tahun, belum pernah kita melakukan dialog seperti yang kita lakukan ini. Oleh karena itu saya selaku pimpinan Heku SOA 12 menyampaikan rasa haru dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak cucu Bala Khusus Kano-Kano, yang dalam hal ini adalah Buku Suba. Semoga kiranya Buku Suba ini diberikan kekuatan iman lahir dan batin, diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani, agar membantu kita Heku Kesultanan Ternate dalam rangka untuk lebih membesarkan nilai daripada nilai-nilai Heku yang di dalamnya adalah nilai kebesaran pakaian adat setoran sesuai budayanya. Yang kedua, perlu kita ketahui bahwa Kesultanan Ternate ini adalah kesultanan rakyat, ya? Bukan kesultanan bangsawan, tetapi kesultanan rakyat yang berbasis Islam. Ya, yang menjadi tanggung jawab dalam kesultanan ini adalah dua lembaga, yakni lembaga kesultanan dan lembaga pemerintah di daerah. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini saya kiranya mohon dengan hormat kepada Fanyira Tolongara selaku perangkat daripada Batunya Bustuf Kange atau lembaga tinggi Kesultanan Ternate dan pihak Buku Suba agar dapat merekomendasikan hasil daripada kegiatan dialog ini kepada yang berwenang, sehingga pemerintah daerah pun merasa punya kesultanan karena dirinya adalah bagian daripada Ngofasedano Gam Ternate. Segala sesuatu yang menyangkut dengan kelemahan-kelemahan kita ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan kita saling mempersalahkan di antara satu dengan yang lain. Tapi lewat momentum ini, kita merasa diri dan menyadari bahwa segala sesuatu yang menjadi hambatan kita adalah bagian daripada tanggung jawab kita bersama. Berbicara tentang tatanan pakaian adat membentuk nilai jati diri manusia peradaban. Mungkin karena selama ini kebudayaan ini masih menyatu dengan pendidikan di kala itu. Dan yang kedua, mungkin karena kebudayaan ini masih menyatu dengan pariwisata, sehingga masih menjadi
menjadi pertimbangan-pertimbangan. Tapi alhamdulillah sekarang ini kebudayaan sudah berdiri sendiri dengan nama Dinas Kebudayaan. Berarti Dinas Kebudayaan ini adalah bagian integral daripada Kesultanan Ternate dengan lembaganya. Tidak boleh dipisahkan Dinas Kebudayaan dengan pihak Kesultanan dan kelembagaannya. Selanjutnya berbicara tentang makna pakaian adat ini adalah bernilai ciri khas kultur budaya masyarakat adat dalam kehidupan berbudaya, bermasyarakat dan berbangsa, dalam pengakuan dirinya, dapat membentuk jati diri manusia yang peradaban sesuai kultur dan budaya masyarakat adat di masing-masing wilayah Kesultanan Senusantara, khususnya Kesultanan Ternate. Khususnya Kesultanan Ternate yang kita kenal dengan Gam Raha atau disebut juga dengan Fala Raha. Gam Raha atau Fala Raha ini adalah terdiri dari Heku, Cim, Swasio, dan Sangaji. Dan di antara Fala Raha atau Gam Raha ini punya pakaian adatnya seperti tadi yang disampaikan oleh Fanyura Tongara, berbeda-beda, tidak sama, berbeda-beda. Ya. Heku ini singkatan daripada Hak Kolano atau Hakku. Heku dibentuk oleh Sultan yang kelima pada tahun 1304. Siapa namanya Sultan kelima? Yang dipanggil hari-harinya adalah Kulano Komala Ngara Malamu. Dulu waktu beliau ini adalah Maulana Saidina Qaucil Muhammad Abdullah bin Haidir. Beliaulah yang membentuk Heku ini pada tahun 1304. Selanjutnya, Heku ini terdiri dari 12 marga atau 12 soa. Tai atau disebut laut, yaitu dikenal dengan soa Labuha Taya, soa Siko, ya, soa Mado, soa Togolobe, soa Fahudu, soa Duari Isa, soa Tomachiko. Ini dibentuk pada tahun 1306. Selanjutnya Tia atau darat, yaitu soa Labuha, soa Tabanga, soa Takome, soa Gamcim, soa Tomaafu, dan soa Sula. Ini dibentuk pada tahun 1308. Selanjutnya pada tahun 1310 dibagi bubulah atau tugas masing-masing marga atau soa tadi. Tahun 1310 dengan catatan mengawal, mengawasi, memelihara aha kie sekulano. Aha kie sekulano. Fanyura Tolongara sebagai bagian daripada Dewan 18, saya sendiri juga sebagai pimpinan Kimala Labua saya kaget, bahkan saya terkejut bahwa sebagian hak-hak Sekulano sekarang sudah beralih fungsi karena sudah memiliki sertifikatnya masing-masing. Ya mudah-mudahan lewat workshop ini atau dialog ini bisa punya rekomendasi dari buku Suba yang didukung dengan Bupati Bestukange sehingga bisa mencari jalan keluarnya seperti apa, sehingga ke depan anak cucu negeri ini tidak mengalami suatu kesusahan
karena hajat hidup Kesultanan Ternate yang menjadi bagian daripada Heku ini mampu membangun kesejahteraan Ngofasedano atau anak cucu ke depan. Kita perlu ketahui pula bahwa pakaian adat yang kita bicarakan hari ini sekaligus dengan nilai-nilai budayanya. Tapi kalau kita hanya sebatas bicara saja tanpa kontrol dari atas ke bawah, tidak akan mungkin berguna dan bermanfaat bagi generasi kita ke depan. Saya sendiri juga, Fanyira Tolongara, saya bertanya pada diri saya sendiri dan saya sampaikan kepada staf saya termasuk Fanyira Gamcim, Fanyira Tabanga. Saya khawatir di kemudian hari nantinya saya akan ditunjuk oleh anak cucu kita nanti ke depan. Kimalah buah foya-foya, putar balik dan dia biadab, bahwa sesungguhnya kita ini bukan anak cucu negeri ini. Masa kok kita ini anak cucu negeri ini, kok kita susah, kita melarat dan kita sengsara dibandingkan dengan anak cucu atau orang-orang dari luar Ternate yang berdomisili dan tinggal di Ternate, hidupnya menjadi lumayan kaya dan sejahtera. Maka oleh karena itu perlu harus kita orang cari solusinya seperti apa. Salah satu diantaranya Buku Suba yang melakukan workshop ini, mudah-mudahan lewat kesempatan ini bisa menjadi bukti nyata alam ini dengan nilai kebesaran budayanya mampu mengatur tentang hidup dan kehidupan anak cucu kita ke depan nantinya. Heku ini 12 soa atau 12 marga tersebut berada di 5 wilayah kecamatan. Heku 12 soa berada di bawah 5 kecamatan, yakni Kecamatan Ternate Utara dengan 14 kelurahan, Kecamatan Ternate Barat dengan 7 kelurahan, Kecamatan Kecamatan Pulau Ternate dengan 6 kelurahan, Kecamatan Pulau Hiri dengan 6 kelurahan, Kecamatan Pulau Batandua dengan 6 kelurahan. Mayoritasnya adalah penduduk masyarakat adat yang memiliki ciri khas pakaian adat yang berbeda-beda warna sesuai dengan hasil kesepakatan dalam musyawarah soa atau marga di masing-masing wilayah. Wilayah Heku memiliki 5 wilayah kecamatan sebagaimana tersebut di atas dan membawahi 39 kelurahan. Jadi Buku Suba selaku penggagas, Fanyira Tolongara selaku Dewan 18, jikalau kita tidak mengantisipasi tentang 39 kelurahan dengan camat 5 wilayah kecamatan ini, Pak Fanyira Tolongara dinobatkan atau dikukuhkan sebagai mahimogam bagi para lurah dan camat dikukuhkan secara adat selaku sangaji, maka tidak akan sinkron antara budaya kita dengan unsur kepemimpinan pemerintahannya. Ini menjadi masukan buat Fanyira Tolongara sebagai bagian daripada Dewan 18 dan juga merupakan rekomendasi dari pihak Buku Suba yang nantinya didukung dengan keramat Pusma dan Bapak Eti. Saya sampaikan kemarin di Masjid Heku bahwa Heku ini melambangkan Garuda Kepala 2. Garuda Kepala 2, satu kepala adalah menandakan batu dunia akhirat, batu dunia, dan kepala yang satu lagi melambangkan batu akhirat.
badan daripada Garuda Kepala Dua ini adalah Heku yang tidak bisa berbuat banyak. Kondisi yang ada sekarang ini, Pak Fanyira Tolongara, Pak Into bisa tahu tentang keberadaan kondisi kita yang sekarang ini, sehingga Heku sebagai bagian daripada badan tidak mampu untuk berbuat banyak. Maka kita minta kesediaan daripada Kerahmat ini adalah bagian daripada sayapnya, sedangkan Buku Suba adalah bagian daripada kakinya, dan roh daripada Garuda Kepala Dua ini adalah Bapak Ete, ya, yang bersama-sama dengan anak cucu kita di Pusmat. Saya tidak perlu jelaskan apa kondisinya, sehingga kita Heku badan itu bisa berbuat apa-apa. Saya rasa Pak Nyira Tolongara dan Pak Anto bisa tahu persis tentang kondisi yang ada sekarang. Seperti itu. Sementara Cim, ya, Cim ini memiliki 5 wilayah soa atau marga, antara lain Suatobona, Suatalangami, Suatomohutu, Suamayau, Suatifure, Suametara, dan Suakulun Cucu. Ya, Suakulun Cucu, Suataake, Suatamau atau Wucu, ini Cina, lalu kemudian Sua Makassar dan Sua Bone. Cina memiliki 3 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, dan Pulau Moti. Itu wilayahnya Cim. Yang membawahi 39 kelurahan, sama dengan kita di Heku, membawahi 39 kelurahan. Maka Cim dan Heku memiliki peranannya yang sangat strategis. Ulangi, Heku dan Cim memiliki peranannya yang sangat strategis dalam momentum tatanan pelestarian nilai-nilai kultur budaya bangsa masyarakat Ternate dengan tetap mempertahankan ciri khas Ternate dengan menggunakan simbol-simbol atau lambang nilai kultur budayanya, yakni pakaian adat Ternate. Sebagai muatan kearifan lokal yang berciri khas Ternate Gamma Parada yang berlokasi di Ternate Selatan, ya, Ternate Gamma Dodoto yang berlokasi di Kecamatan Ternate Tengah, Ternate Gamma Dadi berlokasi di Kecamatan Pulau Ternate, dan Kecamatan Ternate Kecamatan di Pulau Ternate, Ternate Gamma Davo, ya, Ternate Gamma Davo berlokasi di Kecamatan Ternate Barat. Itu dukungan mayoritas yang disebut dengan kata Ternate Madavo. Jadi kalau secara politisinya seorang anggota DPR atau wali kota, ya, ingin mencalonkan diri sebagai wali kota atau DPR, lalu dia menang di Ternate Gamma Davo, maka dia menang seluruhnya kota Ternate karena dukungan mayoritasnya di situ. Ya. Sementara Ternate Gamma Bubula yang berlokasi di Kecamatan Pulau Hiri, Pulau Batandua, dan Pulau Moti. Dan Ternate Gamma Dihutu yang selalu kita orang sebutkan, Ternate Gamma Dihutu berlokasi di Kecamatan Kota Ternate Utara, mulai dari Kelurahan Soa sampai dengan Kelurahan Tarau. Apakah kita orang Ternate Gamma Dihutu yang terdiri dari 14 kelurahan tadi
punya hati yang satu atau punya hati yang banyak. Ya mudah-mudahan kita punya hati yang satu lah, demi untuk tegakkan nilai-nilai kebudayaan Ternate ke depan. Sementara Swasio dan Swasio memiliki 9 marga atau 9 swa, ya, dan Swa Sangaji memiliki 9 swa juga atau 9 marga. Dipercayakan selaku Dewan 18. Beliau ini termasuk salah satu perwakilannya, Fanyira Tolongara, dan fungsi beliau atau Dewan 18 ini sebagai pengemban amanah konstitusi rakyat. Bupati Berserukange tidak semena-mena diberikan kewenangan untuk menentukan siapa dia sultannya, tidak. Tapi yang menentukan siapa dia sultan ke depan adalah bala rakyat. Itu. Yang mudah-mudahan bala rakyat Ternate ini terdiri dari 39 kelurahan dan di Cim dan di Heku 39 kelurahan dengan jumlah seluruhnya 78 kelurahan, ya, dengan 12 Heku Swa 12, Heku Escim 11 Swa bisa menyatu dalam satu hati, ya, masyarakatnya, sehingga kita tidak terlalu membuang waktu lama untuk siapa sebagai sultan ke depan yang ke-49. Ya. Pengemban amanat, oh ya, so itu bupati yang bersekarang, ya. Heku 12 Swa atau 12 marga di bawah kepimpinannya Ki Malaha Labuha, dan Cim 11 marga atau 11 Swa di bawah kepimpinannya adalah Ki Malaha Tobona. Pelestarian dan pemanfaatan nilai kultur budaya pakaian adat sebagai lambang kebesaran masyarakat adat Ternate jangan hanya digunakan pada acara-acara ritual keagamaan saja seperti perkawinan, sunatan, akikah, atau ritual-ritual adat lainnya, namun diharuskan dan diwajibkan secara adat, ya, wajibkan secara adat, pemanfaatannya pakaian adat pada hari-hari besar nasional. Itu juga harus digunakan pakaian adat menjelang hari-hari besar nasional maupun pada momen-momen agenda pemerintah, baik di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, atau kabupaten, kota, dan provinsi, ya. Al-Mulk Maluku Raha Maluku Utara juga menyangkut hajat hidup orang banyak demi bangkitnya semangat Maku Gawene dalam membangun kekuatan dengan semboyan Marimoi Ngone Futuru. Sekarang kita masuk pada fungsi dan peranan pakaian adat. Fungsi dan peranan pakaian adat, hukum dasarnya adalah adat matoto agama. Adat matoto agama, agama matoto kitabullah, kitabullah matoto Allah Ta'ala. Yang artinya adat bersendikan agama berdasarkan kitabullah dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berpijak pada pesan leluhur dalam bentuk rangkaian kata bermakna menuju baldatun taibatun warabun ghafur, yakni negeri yang aman, damai, makmur, yang diampuni dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi dan peran pakaian adat tersebut merupakan tata nilai atau norma-norma yang berlaku secara turun-temurun yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Khalik, antara pimpinan dengan rakyat, dan hubungan masyarakat dengan masyarakat dalam memperkokoh dan memperkuat serta melestarikan nilai-nilai kultur budaya
yang dapat mencerminkan dan membangkitkan hasanah lambang kebesaran adat Ternate, yakni pelestarian dan pemanfaatan fungsi dan peranan pakaian adat Ternate sebagai suatu kesepakatan peninggalan para leluhur kita yang dipandang perlu untuk dihormati dan untuk dihormati sebagai ciri khas pengenalan diri guna demi mempererat dan mempersatukan hubungan jati diri kita sesamanya dalam hak, kewajiban dan kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa perbedaan suku, agama, ras, kedudukan, jabatan dan kepentingan lainnya. Semuanya akan sirna tanpa bekas yang utuh dalam implementasi kultur budaya masyarakat adat Ternate hanyalah iman, Islam, tawakal dan tawaddu kepada Sang Khalik, yakni Jauh Sinofangari. Inilah filsafat Ternate Al-Mulk, Ternate Gammalamo Ternate yang dapat saya sampaikan sesuai kemampuan saya. Dan sebagai akhirnya saya sampaikan mohon maaf jika kurang berkenaan di hatinya. Saya berhadapan dengan ini, usia saya sekarang sudah 72 ya, tahun 3 bulan 15 hari. Sehingga ingatan tadi mulai berkurang. Dan mudah-mudahan yang kurang semualah, sehingga kita bisa bercerita lebih lanjut lagi. Syukur fudofujo billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur fudofujo gimana Mbak? Bapak Ibu peserta, yang dijelaskan oleh Kimala Labua tadi cukup panjang. Beliau mencoba menjelaskan dari awal, melakukan mapping atau pemetaan wilayah, yaitu soal Heku dan Cim. Bahkan beliau menjelaskan tentang Tia dan Tai. Jadi Tia itu adalah, Tai itu adalah laut dan Tia itu adalah darat. Itu juga pernah saya meneliti di daerah Morotai dan Galela. Itu ada istilah yang sama, yaitu Morotia dan Morotai, Tobelotia dan Tobelotai. Itu ada. Jadi dalam sejarah itu Tobelotia atau Tobelotai itu adalah kebanyakan itu adalah pasukan Canga. Itu pernah saya melakukan penelitian soal itu. Ternyata ada sangkut pautnya antara Heku sampai pada Tia, Tai dan Tobelotia, Tobelotai, Morotia, Morotai. Yang penting jangan pegang Tai saja. Mappingnya itu adalah dari awal ya. Mappingnya dari Heku dan Cim, kemudian sampai pada Heku 12 soa, Cim 11 soa, dan kemudian sampai pada fungsi pakaian adat. Saya mencoba mencatat, beliau menjelaskan bahwa fungsi dari pakaian adat itu adalah tatanan nilai. Jadi tatanan nilai itu dia sampai pada perilaku. Jadi diatur dalam perilaku kehidupan masyarakat. Pakaian itu adalah tatanan, norma, begitu. Jadi itu sangat penting. Jadi orang berpakaian, orang tahu norma, orang tahu adat dan aturannya atau adat seaturan. Kesempatan ini saya berikan kesempatan ke Bapak Ibu sekalian peserta workshop, bisa kita sharing gitu. Kebetulan ada narasumbernya di sini kan, begitu. Jadi kalau misalnya Kima bisa menjawab dengan perspektif Kima. Masih ada Fanyira Tolangara di sini, masih ada Om Ruslan begitu. Kalau ada Om Ruslan, ada yang mau tanya di Om Ruslan juga, langsung tanya juga. Masih ada 3 narasumber. Kesempatan sesi terakhir ini saya persilakan untuk bertanya lebih banyak begitu. Kemudian mungkin ada perspektif yang berbeda, kritis begitu, bisa dimasukkan. Kira-kira begitu. Bapak Ibu, saya persilakan. Oke, Maulana tunggu. Ada sutradara di belakang, itu sutradara kondang di Maluku Utara, Bang Popai atau Abang. 1, 2, ada lagi yang lain? Tadi angkat tangan di sesi yang tadi itu.
Ini satu sudah. Ada lagi yang lain? Ah, 2. Oke, 3 ya? Iyo, boleh lagi biar jadi kira tuh. Saya persilakan. Mic mana? Ada mic satu lagi tidak? Silakan. Tes. Bisa sebutkan nama dan dari mana? Nomor sepatu boleh lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Jo Suba. Saya Diti Sulaiman Baranyanan, perwakilan dari diutus dari LSM Buku Bendera. Kebetulan di bawah LSM Buku Bendera itu membawahi Sanggar Limogapi Maluku Kiaraha di bawah binaan Jongova Firman Mudafarsa. Di sini yang ingin saya tanyakan terkait yang materi yang disampaikan oleh Kemala Halabuha. Saya ingin menanyakan spesifikasi lebih ke kostum soa-soa. Apakah ada spesifikasi khusus untuk kostum, dan setiap soa itu apa ada warna khusus, dan di dalam warna-warna itu ada filosofi khusus atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin flashback sebelumnya karena saya juga turun mencari materi-materi ke para sesepuh terdahulu juga. Kebetulan saya pernah berkomunikasi dengan Nenek K, mungkin malah bisa tahu bahwa sesepuh di Kedaton juga. Itu saya menanyakan tentang tradisi khususnya di Kesultanan, lebih luasnya 4 kesultanan di Maluku Kiaraha. Yang sekarang kita lihat yang lebih menonjol dari Kesultanan Tidore misalnya, itu kalau ada tamu yang datang mengenakan kain dengan ikatnya, dengan ciri khasnya, ikatan tersendiri untuk yang kaum Hawa ya. Terus saya mau tanya, karena di Neneka yang saya dapat info ini bahwa di Ternate dulu itu juga seperti itu. Kenapa sekarang tidak diberlakukan seperti itu? Ya. Terus juga adab-adab dalam masuk ke keraton itu juga ingin saya tanyakan, dan saya juga ingin merespon apa yang disampaikan oleh Kabid Kebudayaan tadi terkait dengan kesenian budaya, pakaian adat dan sebagainya. Di sini kita berkiblat dari para terdahulu, pendahulu kita, karena kita sudah generasi muda. Kita harus banyak sharing dengan para pendahulu kita supaya bisa tahu pakaian-pakaian adat yang diperuntukkan kepada para pekerja seni, khususnya penari. Nah, begini, saya ingin menyampaikan bahwa sebelumnya, karena saya juga kebetulan penari Keraton Kesultanan Ternate dari 2007, dipercayakan menari di sini, dan pengurus saya sebelumnya juga pernah dipanggil oleh Joe ke dalam Kedaton dan mendapat izin khusus terkait dengan pakaian di Maluku Kiaraha, karena memang pesannya Joe, tolong dipercantik, dipermanis pakaian adat kita, karena kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Namun dalam tanda kutip tidak boleh lebih atau lari jauh lah dalam bahasa Ternate dari nilai-nilai atau filosofi khusus dalam pakaian adat itu sendiri. Di sini saya ingin merespon karena gini, banyak sekali di luar pekerja seni. Kebetulan saya juga masuk dari mewakili komunitas koreografer muda Ternate. Di sini kita juga dapat kritikan terkait dengan kostum, tarian dan sebagainya. Alhamdulillah dibuatnya kegiatan ini sebagai media kita juga untuk sharing bahwa pakaian-pakaian adat ini kita berkiblat dari yang sebelumnya. Kalaupun ada pengembangan dan sebagainya, sebenarnya saya harus kembalikan ke dinas terkait bahwa harus ada perda yang memang menjelaskan tentang batasan-batasan pakaian adat ini supaya kita tidak sembarang. Itu sebagai kiblat kita mengacu bahwa penari, tarian dan sebagainya itu mengacu pakaiannya ke situ. Kurang lebih seperti itu harapan saya ke depan. Semoga dengan kegiatan ini bisa lebih spesifik lagi ke pakaian-pakaian adat khusus untuk penari-penari di Maluku Kiaraha supaya ada tahu batasan-batasan dalam berpakaian. Kalau dipercantik bisa, yang penting tidak lari jauh dari nilai dari pakaian adat itu sendiri. Boleh tambahkan satu lagi? Sedikit yang ditambahkan, kalau bisa diundang dan dilibatkan juga komunitas-komunitas yang sering dikritik dalam tanda kutip mungkin kita salah atau keliru. Nah, dengan kegiatan ini kita bisa sharing
bahwa kita hanya oke, kita mungkin dapat referensi dari YouTube dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kegiatan ini dibuat bahwa para koreografer muda ini sebelum memulai atau membuat karya itu sudah ada patokan. Kira-kira seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Subajo. Yo, Suba. Terima kasih dari komunitas Buku Bendera atau Sanggar Gapi. Saya persilakan selanjutnya. Ya, Bang Popay. Cek. Oke, sudah melapi-lapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bukan orasi. Untuk mempersingkatnya, saya ingin bertanya terhadap larangan foso, boboso atau sasi yang keluar apabila penggunaan tuala lipa di rakyat umum, beraktivitas di mana saja menggunakan tuala lipa yang ada. Apakah ada larangan tertentu atau ya foso, boboso atau sasi mana yang bisa tersirat orang bisa menggunakan tuala lipa di halayak umum beraktivitasnya. Terus yang kedua, kapan dan waktu itu kita bisa dapat tentang tupoksi, tugas dan tanggung jawab dari perangkat adat yang ada di sini tentang pengembangan kebudayaan yang ada. Karena saya lihat di masyarakat yang aktif ini cuman Heku. Yang kami lihat adalah Heku berafiliasi, bersosialisasi, bertatap muka dengan masyarakat. Mereka lebih genjot ke masyarakat daripada perangkat adat yang ada di sini. Itu saja mungkin harapan kami. Sekiranya kapan waktu itu kita bisa dapat. Dan kita bisa kembangkan lagi tentang cara sengale di anak cucu kita. Jangan sampai 20-30 tahun ke depan hilang tertenggelam modernisasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur dofu-dofu abang. Selanjutnya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subajo. Ya, Ustaz. Iya, mungkin pertanyaan saya hampir mirip dengan abang yang di sana tadi. Tapi ya nama apa? Abang, nama saya Muhammad Iksan dari komunitas Nomad. Iya, langsung saja. Di sini pertanyaan saya terkait pakaian adat. Maksudnya tadi saya nyimak mengenai penjelasan makna tuala lipa dan sebagainya. Di sini saya mau bertanya, biasa tamu-tamu itu datang terus pakai ini apa? Tuala lipa itu sesuka mereka begitu. Apakah di sini ada tuala-tuala lipa tertentu yang dilarang untuk dipakai? Soalnya saya lihat di setiap kegiatan kebudayaan itu banyak sekali tuala lipa yang batik, yang bermerek-merek begitu. Tapi dipakai sembarangan orang. Apakah di sini memang terkhusus tuala lipa dipakai untuk orang khusus begitu? Jadi saya mau bertanya juga untuk tamu-tamu, apakah ada tuala lipa yang khusus untuk kita berikan sama mereka? Dan terkhusus untuk di keraton juga, soalnya banyak tamu-tamu yang ingin foto memakai pakaian adat Kota Ternate. Jadi saya usul di sini mungkin harus ada pakaian adat yang bisa disewakan untuk dipakai foto. Terima kasih. Oke, terima kasih Chan. Pak Maulana ada tadi? Ada? Boleh? Syukur dofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya merasa beruntung sekali bisa bawa kudapa langsung dengan Kimela Halabuha. Karena beberapa kali riset belum kesempatan bawa kudapa terkait tema pakaian adat nih malah. Jadi saya penasaran karena saya nih
mengajar juga di kampus. Biasa orang bercerita bangunan arsitektur itu ada DP standar atau ada DP panduan gitu. Kalau rumah Primavana begini dia masuk kategori gini khususnya. Nah, apakah selama ini di Kesultanan Ternate itu ada catatan-catatan tentang tutup kepala misalnya atau baju yang tadi tong bercerita tuh? Pernah ada di tulisan atau tidak? Pernahkah ada dokumen di Kesultanan yang, karena saya yakin ya, ini kesultanan besar sekali, luar biasa berpengaruh bagi dunia. Ini asumsi saya, tidak mungkin tidak ada catatan dan hanya mengandalkan kepada rekaman ingatan orang terhadap torang perangkat yang begini luar biasa dari ujung kepala sampai ujung kaki, detail sekali. Bahkan tadi Fanyira Tolongara sudah jelaskan. Saya penasaran ada tidak catatan-catatan zaman dulu yang ada di sketsa mungkin gambar biar anak cucu terjaga standar panduan tentang torang pakaian adat ini. Terus pertanyaan tadi sudah ditanya oleh Bang Popai, ada sanksi atau hukuman terhadap kalau orang melanggar atau salah pakai topi, terus salah pakai baju saja, terus dia bicara tegur bagaimana di model Kesultanan Ternate, cara menegur orang yang salah pakai baju itu, apakah dia dapat suruh pulang berganti dulu atau dia boleh hadir di acara itu. Yang terakhir saya ingin memberi komen singkat saya tadi karena moderator. Menarik sekali Pak Kimala Labuha. Sudah dijelaskan semua soal tadi yang peran yang sangat detail sekali. Saya bahkan salut pernah dengar ada khotbah Jumat di Sigi Heku yang bercerita persis seperti ini juga. Jadi saya melihat bahwa perangkat kesultanan ini sudah berupaya maksimal untuk menjelaskan ke publik keberadaan SOA ini. Struktur dan tatanan masyarakat adat kita sudah sangat jelas sekali. Tapi apakah selama ini pemerintah ada perhatian atau misalnya saja, kemarin selesai pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Dari pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah Kota Ternate itu apakah ada memuat ini peran perangkat adat dalam hal ini SOA dan sudah sangat detail seperti itu. Itu saja rasa-rasa penasaran. Masih banyak sebenarnya, cuma waktunya tidak cukup. Nanti insya Allah saya minta waktu untuk bisa bercerita langsung dengan Kimala dan diskusi lebih lanjut. Syukur Hujo. Iya, terima kasih Pak Maulana. Sudah banyak hal yang disampaikan dan masukan. Oke, jadi ada 4, kurang lebih banyak sekali, ada 4 orang yang mencoba untuk bertanya dan kemudian mencoba untuk membangun kerangka perspektifnya dalam melihat soal pakaian adat. Jadi ada pertanyaan pertama tadi menyangkut dengan kostum SOA. Itu ada makna dan filosofinya tidak? Misalnya di SOA ini dia pakai pakaian warna apa, itu dia makna bagaimana, kira-kira begitu. Kemudian ditanyakan lagi, tadi beliau tadi menjelaskan bahwa pernah meneliti ya semacam itu ya, meneliti interview ke Neneka Joka tentang kain dengan ikatannya tuh. Di sini ada tidak begitu? Beliau mengatakan bahwa ada ya. Sekarang gimana begitu? Kemudian tadi respon soal kabit itu, kemudian kritik soal apa namanya pakaian tarian. Pakaian tarian ini sudah ada modifikasi, masukan yang menarik dan sangat membangun, yaitu bisa dimodif tetapi tidak bisa lepas dari norma dan filosofinya. Kira-kira begitu. Bang Pupai dan Iksan tadi sama. Apakah ada larangan? Tidak ya, ada larangan atau foso dan boboso itu menggunakan tuala lipa. Ini dia tuala lipa yang dipakai di orang banyak begitu. Misalnya saya punya ini bisa terada, kira-kira pakai di orang banyak, atau Om Ruslan punya sama tidak? Kira-kira begitu. Kemudian ada lagi masukan yang disampaikan oleh Maulana. Saya pikir begitu, mungkin bisa ditambahkan. Waktu kita memang pukul sampai 2:30, mudah-mudahan tidak lama penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya, saya sebenarnya di materi pertama, namun
berkeinginan dari Pak Kima ini untuk sama-sama mendampingi beliau. Beberapa pertanyaan yang saya sempat ini nanti mungkin ditindaklanjuti oleh Kima kaitan dengan kostum ataupun warna yang masing-masing soa ya. Seperti halnya penjelasan dari pemaknaan Tola Lipa. Di sini juga dalam kostum atau pakaian ini juga hanya 5 warna sebenarnya, hanya 5 warna. Sultan juga pakai cuma 5 warna keluar dalam kegiatan keseharian ataupun acara-acara yang sifatnya bukan acara istimewa kesultanan. Jika beliau mau keluar, saderainya itu tidak lebih dari 5 warna itu. Oleh karenanya, dalam pemaknaan selanjutnya mungkin dalam kostum mulai sadaria ataupun takwa ataupun pakaian wanita itu tidak lepas dari 5 warna tadi yang seperti halnya dijelaskan oleh Kimala Labuha tentang pemaknaan warna dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Seperti apa itu sudah dijelaskan oleh Kima tadi. Mungkin terkait dengan disampaikan oleh eksistensi lembaga di Kesultanan tentang oleh siapa tadi? Abang. Saya coba ini secara umum ya. Jadi sebenarnya yang terlihat bukan Heku adalah lembaga Kesultanan. Heku bukan keluar daripada lembaga Kesultanan. Heku bagian daripada lembaga Kesultanan Ternate. Bukan Heku tersendiri, Kesultanannya tersendiri bukan. Heku adalah bagian daripada Kesultanan Ternate. Mungkin teman-teman di luar melihat bahwa Heku ya. Memang Heku adalah bagian Kesultanan. Yang dimaksud dengan aktifnya mungkin internal di dalam kelembagaan kita di Buatul 18. Ya, sepanjang kita tidak mencari ya, sepanjang mau berbagi, kita berbagi. Bukan kita mencari, bukan dalam arti bahwa sumur cari timba bukan, tapi timba harus cari sumur. Ya. Itu kita di lembaga sini welcome semua. Siapapun yang mau berdiskusi dengan kita, datang kita bicarakan sama-sama. Tidak perlu mau ini. Mungkin Foso dan Boboso. Saya lihat orang Jawa dulu belangkonnya itu di kalangan istana. Dulu belangkon itu urus orang istana. Kemudian seiring zaman belangkon ini orang Ternate yang ke Jawa, ke Jogja misalnya, atau ke Solo misalnya, dia beli belangkon bebas seiring zaman. Secara pribadi bukan secara institusi. Kenapa kita tidak bisa? Kalau saya secara pribadi, ini bagian daripada siar kebudayaan. Kenapa tidak? Iya kan? Tapi ada tata caranya. Kalau bilang Foso si Boboso, karena tadi sudah saya jelaskan bahwa pakaian adat ini adalah pakaian kebesaran. Orang Ternate pakaian kebesaran. Pakaian kebesaran pemaknaannya dalam kaitan dengan nilai-nilai agama tadi. Bicara huruf, bicara waktu. Nah, ini yang ada pemaknaan itu sehingga orang merasa ketakutan dalam penggunaan atribut-atribut khususnya di pakaian adat, mulai dari tuala. Sepanjang tidak keluar daripada nilai-nilai itu, ya sah-sah saja untuk pakai. Tapi ada batas-batasnya. Batas-batasnya dalam tanda kutip ya. Bicara tentang tuala misalnya, setiap angkatan identitasnya di angkatan perang ya. Angkatan perang itu tadi tualanya kuning seperti kepala baru-baru ini, itu kuning, ciri khasnya kuning, ciri khasnya kuning. Kemudian dari untuk Suangare bangsa itu, kita ini bagian dari Suangare juga, itu tuala batik. Olehnya mungkin sepanjang tidak keluar daripada nilai-nilai, welcome saja. Kaitan dengan masuk ke daton, bila kita samakan dengan ini, memang dari dulu
ini sudah dilakukan, sudah ada. Orang ada batas-batas. Jika perempuan haid tidak bisa masuk, itu juga larangan-larangan itu juga di ini. Cuma karena seiring kondisi keraton sendiri yang mungkin perangkat yang notabene ada kesibukan tersendiri dan bilang sultan belum ada, maka tata aturannya ini belum berjalan semaksimal. Tapi nilai-nilai itu masuk juga harus ada batas-batasnya. Ada perempuan menutup kepala, pakai bajunya panjang, itu ada tata keramanya. Kita masuk sendiri dalam acara ini saja, sendal dilepas, ya kan? Sendal lepas. Bagian daripada bukan keluarga kesultanan, sendal lepas. Ada batas-batasnya. Oleh karena itu mungkin pemaknaannya seperti lebih dalam lagi ya. Mungkin ada penjelasan dari Kima, kami persilakan. Perbedaan warna pakaian adat ini itu didasari dengan 5 waktu ya. Jadi dohor merah, kemudian asyar kuning, lalu kemudian maghrib hijau, kemudian isya hitam, dan subuh putih. Jadi 5 warna itu melambangkan 5 cahaya di dalam 5 waktu. Karena kesultanan Islam. Ya, Islam. Lalu kemudian menyangkut dengan peranan lembaga tadi adalah sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa Heku menurut Abang bilang lebih aktif itu, tapi itu semuanya terpulang kepada kita masing-masing. Kalau memang kita merasa diri peduli dengan nilai-nilai kebesaran adat istiadat karena di dalamnya adalah manusia, maka ya kita setiap saat selalu memberikan pencerahan-pencerahan. Nama itu khusus kita di Eku. Sedangkan kembali ke kesultanan, ya itu adalah bagian daripada hak dan kewenangan Pulau Ngaruha dan Dewan 18 sebagai pengemban amanat konstitusi bala rakyat. Seperti itu, Abang. Apa? Boboso jika kita ragu, ya kita ragu atas dirinya menggunakan simbol-simbol adat. Kalau keraguan-keraguan itu ada, berarti itu pada sanksi. Tapi kita tahu bahwa adat matoto agama adat itu diri, agama itu akal, agama matoto kitabullah itulah akhlak, dan kitabullah matoto Allah Ta'ala yakin dan percaya. Jadi kalau kita dalam keyakinan percaya bahwa saya menggunakan pakaian adat ini mulai dari dia itu bisa berpakaian demi semata-mata untuk membesarkan nilai-nilai daripada kultur budayanya, tidak ada sanksi. Tapi jangan sampai kita ragu. Kalau ragu berarti bagian daripada permainan. Nah, tapi kalau memang sesungguhnya kita yakin bahwa saya menggunakan pakaian adat ini semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya membesarkan nilai daripada kultur budaya khas Ternate, karena saya adalah bagian daripada putra Ternate, dan kekuatan Ternate adalah tergantung daripada lambang-lambangnya tadi. Oleh karena itu barangkali saya mohon kesediaan kita semua yang hadir ini, mari kita sama-sama bergandeng tangan, menyatukan hati menjadi satu, dan kita akan mampu membangkitkan semangat Megugawene untuk lebih membesarkan nilai daripada peradaban kultur budaya Ternate ini sebagai bagian daripada diri kita sendiri. Ya, terima kasih. Saya pikir waktu kita sangat terbatas. Sudah pukul kurang 6 menit, pukul 15 atau jam 3. Maka saya akan sebelum saya menutup acara ini, saya minta semacam
bukan closing statement, apa namanya nih? Dia semacam masukan-masukan, begitu. Masukannya kira-kira pakaian apa yang bisa dipakai oleh halayak, kira-kira begitu ya. Tapi ini bukan apa, ini bukan maksudnya masukan saja, begitu. Itu nanti keputusannya itu berada pada perangkat adat, karena itu wilayah perangkat adat. Bobato Nyagi Mustufkange, Heku, Cim, dan Komisi Arua, kira-kira begitu. Sebelum saya minta dari komunitas, ya, komunitas 1 orang, akademisi 1 orang, tapi jangan lama-lama, cepat saja. Akademisi 1 orang, komunitas 1 orang, dan pemerhati budaya 1 orang, dan dari pihak Kesultanan dan Heku, kira-kira begitu. Pihak Bobato Nyagi Mustufkange dan Heku. Akademisi 2 di sini, Maulana dan Wawan Ilyas. Mungkin Wawan kah? Iya, silakan Wawan dulu. Iya, Wawan. Habis itu baru Wawan mewakili dari akademisi, karena tadi Maulana banyak sekali sudah kasih masukan. Wawan dari akademisi, kemudian setelah itu pemerhati budaya Kuanto dari pemerhati budaya. Komunitas Ternate Heritage, Pak Didit mana? Siap. Iya, Ternate Heritage Society. Kemudian setelah itu baru dari pihak Heku dan Bobato. Iwan. Oke, saya persilakan Wawan. Kira-kira jadi pertanyaannya begini, kira-kira pakaian apa yang bisa dipakai oleh masyarakat umum, gitu ya, untuk apa ya, mensosialisikan simbol pakaian adat di masyarakat begitu, yang menurut Anda gitu, mungkin ada bangunan pemikirannya, toh? Kira-kira begitu. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pengarah hormati Kimala Labuha, Fanyira Tolangara, moderator perangkat yang SEMA yang hadir ke Wangenane, Koanto, Paman Tabua, dan semua hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Karena saya diminta bicara sebagai akademisi dan bukan sebagai orang Ternate, maka pada kesempatan ini saya sejujurnya tidak bisa menentukan apa pakaian yang layak dalam tanda petik pakaian adat Ternate yang bisa dipakai halayak untuk memberi sosialisasi semacam provokasi intelektual di tingkatan masyarakat adat. Apa pakaiannya saya belum bisa tentukan karena saya diminta bicara sebagai akademisi gitu. Tapi di satu sisi saya juga sangat mendukung, bahkan ini adalah grand design atau ini kemauan kolektif kita semua. Lepas dari seorang akademisi, saya juga dari masyarakat Ternate, dan kita semua sama-sama tahu bahwa rencana ini adalah sebuah rencana besar dan kita butuh sebuah langkah yang juga besar. Nah, di tatanan kampus sendiri, misalnya kita masih sangat kurang, jangan banyak Unhair saja. Bagaimana susah kalau nomenklaturnya dipakai Universitas Sultan Hairun. Kan yang ada kan semua Universitas Hairun situ. Dari segi penamaan begitu saja. Kayak terkesan bagaimana gitu. Pokoknya bahasa Sultan Hairun itu agak tidak terekspos, cuman Hairun saja. Nah, maksud saya di tingkatan perubahan formalitas tingkatan kampus juga penting untuk membawa mekanisme budaya di situ. Di IAIN kemarin waktu saya sendiri dosen di sana dan saya sendiri mengkritik keras kampus itu karena basis kurikulum dan sistem kampus itu di satu sisi tidak menunjukkan tentang karakteristik kebudayaan kita, sekalipun kampus itu mengajukan visi tentang
masyarakat Islam Kepulauan. Nah, bisa baca tulisan saya 2 di opini, dan saya mengkritik keras di tingkatan kampus. Dan mentalitas kita itu satu, di tingkatan kampus juga masih masa bodoh. Ketika ada orang yang mencoba untuk mengkritisi, memberi solusi, malah kita dianggap orang yang membangkang situ. Nah, saya sebagai akademisi berharap bahwa di sisi lain sebagai dosen, teman-teman mahasiswa juga terus untuk menggelorakan soal pentingnya pemakaian nilai-nilai adat di tingkatan struktural, baik itu di pemerintahan maupun di kampus. Saya bahkan pernah bercerita dengan salah satu dekan di sana. Saya bilang, Pak, kenapa kita tidak pernah punya mata kuliah kalau misalnya YN itu adalah mengusung visi tentang masyarakat Islam Kepulauan, kenapa tidak pernah ada mata kuliah khusus tentang sistem pendidikan lokal pengaji, taruhlah begitu. Kenapa tidak pernah ada mata kuliah khusus tentang pengaji. Nah, dan sesampai di situ wacananya sebatas tentang saran dan lain-lain. Karena pada akhirnya keputusannya harus ada pada tingkatan regulasi dan lain-lain, baik itu di kampus bahkan di pemerintahan situ. Nah, semoga di diskusi kita pada hari ini saya berharap ada juga semacam wacana, opini yang akan terus digelorakan di media sosial atau kepada pemerintah, supaya kita tidak berhenti dengan diskusi satu kali, tapi ini juga harus bergerak sampai di tingkatan perubahan kebijakan politik di daerah itu, dalam artian keputusan politik untuk merubah kebijakan kebudayaan yang ada itu. Jadi mungkin itu saja. Saya minta maaf karena saya tidak bisa menentukan apa-apa kayaknya, tapi sekiranya sepikiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kuanto, ini minta maaf nih, saya batas, jangan terlalu lama. Terima kasih atas kesempatan yang kedua kali. Ada 2 hal yang diminta oleh pihak moderator. Yang pertama adalah Kesultanan sebagai lembaga adat istiadat tertinggi dan keraton sebagai pusatnya. Kami mengharapkan mengeluarkan sebuah rekomendasi yang pertama kepada sanggar-sanggar budaya yang sudah tumbuh berkembang bagus ini terkait dengan kebijakan pakaian adat. Saya kira ada fungsi kontrol dari pihak kesultanan. Itu yang pertama, ke sanggar-sanggar yang selalu tampil dengan pakaian adat. Yang kedua, kepada para perias pengantin. Para perias pengantin ini perlu, saya kira. Jadi mereka dalam memodifikasi pakaian adat itu harus berkonsultasi dengan pihak kesultanan. Apakah pakaian adat yang orang rancang ini melenceng dari ciri khas keternafiannya atau tidak. Jangan sampai orang bikin suka-suka sehingga ciri khas keaslian pakaian adat Ternate itu menjadi hilang. Satu hal yang sudah hilang, yang awal-awalnya orang masih SD, SMP, masih dapariki, itu pakaian adat laki-laki itu pakai dastar dan jubah panjang. Itu sekarang sudah hilang, Pak Hakimah. Itu sudah hilang. Sekarang sudah di kampung-kampung daerah utara pun, di kantong adat pun tidak pakai lagi itu. Yang orang kawin pakai dastar dan jubah panjang, itu sudah hilang loh. Nah, ini bagaimana caranya supaya dia bisa muncul kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak kesultanan juga mendorong pemerintah daerah untuk merevisi perda adat. Dan ini sudah kami buka jalan melalui penyusunan RPJMD kemarin. 3 institusi, Karamat, Buku Suba, dan Puspat sudah menjadi menjadi peserta dalam pembobotan, dan itu sudah diterima oleh pihak Bappelit Bangda. Nah, tinggal kita tunggu realisasinya. Ini kita juga kontrol nanti sampai di program SKPD terkait, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata. Saya kira itu 2 hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dulu. Selanjutnya Pak Didit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Didit, saya adalah ketua dari Ternate Heritage Society. Kita adalah komunitas kecil yang pemerhati fokusnya itu pada budaya, aspek budaya dan heritage yang ada di Kota Ternate. Dari saya secara pribadi membawa nama komunitas, kalau pertanyaannya Kak Kano mengatakan bahwa meminta masukan, ini terkait dengan masalah ASN, baju seperti apa dan seperti apa, itulah regulasi yang nanti diatur. Sudah dikatakan sebelumnya bahwa nanti ada pertemuan lanjutan yang nanti membahas lebih jauh terkait dengan baju yang nanti dipakai. Tapi dari saya secara pribadi ingin menyampaikan bahwa dengan adanya pertemuan pada hari ini, kalau bisa masukan dari saya atau dari Ternate Heritage, dibuat yang namanya katalog baju adat. Ini sangat penting karena kenapa? Siapapun yang hadir hari ini bisa dikatakan 80% baru saja mengetahui terkait dengan baju adat Ternate sendiri. Saya pun demikian. Sehingga sangat baik jika dibuat dalam bentuk katalog yang bisa diakses oleh anak muda. Sehingga nanti menambah dari Pak Busalanto sendiri selaku pembina THS, bahwa nanti tidak ada kesimpang siuran pemahaman terkait dengan baju adat yang nanti dipakai. Itu yang pertama. Katalog-katalog ini nanti dibuat dalam bentuk penjelasan yang lebih spesifik lagi, di mana dalam muatannya itu gambar disertai penjelasan yang lebih detail. Nantinya anak-anak muda, entah itu pendatang maupun orang yang sudah ada di sini, bisa mengakses itu lewat media sosial maupun dalam buku yang nanti ditaruh di dalam Kadaton sendiri. Ini menjadi patokan awal agar masyarakat, terutama anak muda, paham bahwa sebenarnya kita punya pakaian adat yang hanya dipakai khusus untuk hal-hal tertentu. Itu saja masukan dari saya, mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, baik, terima kasih. Kaitan dengan rekomendasi, sebenarnya kalau kita pada forum hari ini kita tidak bisa untuk secara kelembagaan untuk merekomendasi terkait dengan penetapan pakaian adat. Akan tetapi saran kami melalui forum ini ada follow up-nya. Bagaimana ke pemerintah daerah setempat untuk kita menindaklanjuti tentang bagaimana penggunaan pakaian adat baik di instansi pemerintah, swasta maupun di jasa-jasa lainnya. Mungkin sekedar itu saja dari kami. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Kima, kami silakan. Ya, kalau kami di HEKU yang memiliki 12 komunitas atau 12 SWA, kami membatasi diri untuk membicarakan tentang hal-hal yang tadi dimasukkan, karena itu adalah bagian daripada ranah Karaton yang dalam hal ini adalah Dopolo Ngaruha di bawah koordinasinya Jugugu, dan lembaga tinggi dalam hal ini adalah Bupatonya Gemoise Tufkange. Karena kami HEKU ini adalah menyatu dengan alam semesta, sehingga kami tidak ada punya cara-cara yang sebagaimana yang tadi diusulkan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada peluang di Dopolo Ngaruha yang disebut pelaksana harian tugas Sultan, dan oleh Bupatinya Tufkange sebagai pengemban amanat konstitusi rakyat. Jadi kalau Fanyira Tolongara ini sebagai bagian daripada Dewan 18 yang bisa menyuarakan kepada Dopolo Ngaruha sebagai institusi kesultanan, maka saya yakin bahwa itu akan terpenuhi. Gitu, Nyira. Ya, yang penting Nyira Tolongara ini, Tolongara artinya pembawa informasi, ya. Jadi Fanyira Tolongara, kayak kementerian itu menterian ya dalam negeri urusan kerjaan, berarti beliau ini punya peranannya yang sangat penting.
Oleh karena itu saya juga mengharapkan kepada Fanyira sebagai bagian daripada Dewan 18 supaya bisa membangun komunikasi selanjutnya dengan Dopolong Aruha sehingga ada rekomendasi yang sebagaimana kita bahas pada hari ini. Terima kasih dari saya. Terima kasih semuanya. Jadi semacam kesimpulan dari 5 yang saya minta bukan dari 5. Dari diskusi kita dalam workshop ini selama dari jam 11 sampai pukul 3:10 ini banyak hal yang kami dapatkan, dan tadi terakhir 5 orang atau 5 keterwakilan yang saya ingin mendapat informasi. Ternyata pertanyaan saya itu semacam uji nyali, ternyata belum ada yang bernyali. Iya. Akhirnya banyak yang pertanyaan saya tidak dijawab. Mudah-mudahan saya yang jawab sendiri sudah. Kemudian ternyata muaranya adalah menunggu kayak semacam rapat besar dari Kesultanan Ternate untuk mengeluarkan rekomendasi pakaian yang tepat atau pakaian yang pas untuk dipakai halayak ASN itu apa. Jadi Pemda juga tidak semata-mata begitu saja, tetapi menunggu legitimasinya dari Kesultanan Ternate itu sendiri. Mungkin itu kesempatan hari ini yang bisa kami dapatkan. Mudah-mudahan diskusi ini workshop ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk semua, syukur dofu jo. Jadi mudah-mudahan workshop ini bisa di follow up oleh baik itu pemerintah, komunitas atau kesultanan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang ada di sini sebagai peserta yang telah masuk dalam registrasi peserta, kami mohon tunggu rabu-rabu dulu, begitu kira-kira. Karena ada hal-hal tertentu yang mau kami berikan, begitu kira-kira. Oke, terima kasih. Tunggu rabu-rabu ya. Kalau masih ada Pak Ketua dari Ternate Heritage Society terkait dengan workshop pakaian adat Ternate yang diselenggarakan pada kesempatan hari ini. Oke, ini merupakan hal yang istimewa ya, karena kita terutama generasi muda cenderung tidak mengetahui dan mempelajari lebih jauh terkait dengan karakter kebudayaan kita. Dan hal yang paling penting adalah kita bahkan lupa bahwa kita punya baju adat Ternate yang sebenarnya punya fungsinya masing-masing. Ini merupakan workshop yang luar biasa bagus untuk anak muda, ilmunya juga luar biasa bagus karena narasumbernya langsung datang dari orang-orang Kadaton yang punya andil di bidangnya. Begitu. Bagaimana tanggapan Ko Iwan terhadap workshop pakaian adat Ternate yang diadakan oleh Buku Subah Institute dan Fala Budaya? Sebelumnya terima kasih ya, ini menarik sekali karena jarang workshop ini ada. Kalau mau dilihat-lihat, ini kali kedua ada workshop tentang pakaian adat Ternate. Dan ini mungkin lebih ke halayak umum ya, karena sebelumnya itu lebih kepada ASN, tapi sekarang sudah lebih merangkum lagi lebih luas, terutama kalangan muda. Nah ini perlu sekali dan mudah-mudahan akan ada lagi dan lagi. Jangan cuma sampai di sini, karena ini penting sekali. Sekali lagi pakaian adat Ternate adalah identitas dari diri kita. Mungkin itu. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Pak Maulana terhadap workshop pakaian adat Ternate yang diselenggarakan oleh Buku Subah Institute dan Fala Budaya? Terima kasih, menurut saya acara ini masih kurang banyak episodenya. Jadi saya anggap ini baru episode 1, harusnya bersambung lagi episode 2, episode 3. Karena sebenarnya bukan terbatas sih, iya terbatas waktunya. Karena dari tadi yang kita dengarkan lebih banyak isi, muatan intinya, hakikatnya lah. Jadi bisa 1-2 seri lagi lah kalau gitu. Tapi menarik sekali, luar biasa. Karena kita tahu banyak pengetahuan baru, ilmu-ilmu baru dari acara seperti ini. Khususnya buat anak muda. Terima kasih Pak Maulana.
Oke, bagaimana tanggapan Kak Kano selaku penyelenggara dari workshop pakaian adat Ternate ini? Ya, terima kasih banyak. Kami sangat bersyukur karena ada kerjasama atau kombinasi yang baik antara komunitas, terutama ke Jarkot. Terima kasih banyak karena sudah memberikan ruang ke kita dari Buku Subah Institute dan Fala Budaya untuk melakukan workshop ini. Jadi workshop ini adalah bagian dari sosialisasi atau edukasi terhadap halayak atau masyarakat menyangkut dengan pakaian adat. Kenapa sangat penting? Karena pakaian adat adalah bagian dari identitas lokal kita, identitas budaya kita. Ketika orang memahami simbol atau identitas pakaian adat itu sendiri, berarti sama halnya dengan dia memahami budaya dalam titik simbol. Jadi kami berharap bahwa workshop ini bisa merekomendasikan ada pakaian adat yang bisa dipakai oleh ASN atau halayak. Pakaian adat yang mana? Itu kita akan menunggu legitimasi dari Kesultanan Ternate itu sendiri. Kira begitu. Terima kasih. Mana tanggapan Kakak selaku Putra Kebudayaan Maluku Utara terhadap workshop pakaian adat Ternate yang diselenggarakan oleh Buku Subah Institute dan Fala Budaya? Ya, kalau menurut tanggapan saya, workshop ini sangat penting sekali bagaimana untuk anak muda, khususnya di bagian anak muda itu bisa mengetahui, oh ternyata ini loh baju adat yang diperkenalkan. Jadi bagi saya itu sangat penting, dan dimana kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi nanti dilakukan di lain-lain waktu lagi. Jadi sangat penting untuk mengenal budaya dan adat itu sendiri, baik khususnya di Maluku Utara. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Anda tentang workshop pakaian adat Ternate yang diselenggarakan oleh Buku Subah Institute dan Fala Budaya? Menurut saya untuk workshop ini baru pertama kali dan dilakukan oleh komunitas sendiri. Sangat diharapkan dan sangat dinantikan oleh masyarakat, dan kami pun pengen ada regulasi tertentu yang mengatur tentang bagaimana penggunaan pakaian adat ke depan oleh masyarakat tertentu, dan ada regulasi tersebut berupa aturan penggunaan dan bisa dipasarkan atau diperjualbelikan begitu, supaya masyarakat di luar sana tidak ragu-ragu untuk menggunakan pakaian adat yang ada di Ternate ini. Demikian. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Anda tentang workshop pakaian adat Ternate yang diselenggarakan oleh Buku Subah Institute dan Fala Budaya ini? Ini sudah direkod? Mata Ternate ini kemari? Belum. Sudah? Oke. Bagaimana tanggapan Anda tentang workshop pakaian adat Ternate yang diselenggarakan oleh Buku Subah Institute dan Fala Budaya ini? Pertama mungkin apresiasi untuk tamang-tamang yang sudah menyelenggarakan acara ini. Ini kan sebenarnya acara dari kementerian untuk dukungan ke komunitas-komunitas bumi terkait dengan bumi rempah. Nah, apa yang dibikin hari ini, orang mau menunjukkan juga bahwa rempah yang ada di Ternate ini sebenarnya dekat sekali dengan tradisi-tradisi yang melekat di Maluku Utara. Salah satunya muncul lewat pakaian adat, lewat eksistensi Kesultanan Ternate. Jadi pertama apresiasi, kemudian yang kedua ada harapan juga di situ, semoga kedepannya dia bisa jadi satu trigger begitu untuk gerakan yang lebih besar. Memang dari acara workshop ini kemudian orang bisa melihat bahwa pengetahuan orang tentang pakaian adat di negeri sendiri justru sangat minim begitu. Mudah-mudahan sesudah ini bisa ada rekomendasi atau mungkin bisa ada expose yang menunjukkan bagaimana sebenarnya pakaian adat Ternate dan bagaimana cara menggunakannya, siapa yang bisa menggunakan dan lain-lain. Mungkin begitu. Terima kasih. Siapa namanya?